Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang kelanjutan resume materi. Sekarang resume materi ke pertemuan ke-6. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa tokoh filsafat ontologi beserta pemikirannya. 1. Tokoh idealisme Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Kant adalah tokoh sentral dalam perkembangan idealisme transendental. Menurutnya kita tidak dapat mengetahui realitas itu sendiri, noumena, tetapi hanya bisa mengetahui bagaimana realitas itu muncul dalam pengalaman kita, fenomena yang dibentuk oleh kategori-kategori pikiran manusia. Bagi Kant, struktur mental kita menemukan secara kita memahami dunia. Dalam pemikirannya, realitas tidak terpisah dari pikiran atau kesadaran. George Berkeley pada tahun 1685 sampai 1753, filsuf asal Irlandia ini adalah tokoh utama dalam idealisme subjektif yang berpendapat bahwa benda-benda fisik tidak ada jika tidak ada yang memikirkannya. S. Percipi to be is to be perceived. Menurut Berkeley, segala sesuatu hanya ada jika ada yang mengalaminya. Artinya, dunia material bergantung pada kesadaran atau persepsi manusia. Duga tokoh realisme Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 SM. Aristoteles merupakan salah satu tokoh yang mendalami realisme, yakni pandangan bahwa dunia nyata atau materi ada secara objektif dan dapat dipahami melalui pengalaman inderawi. Ia berpendapat bahwa esensi dari benda-benda berada dalam dirinya sendiri, bukan bergantung pada pikiran manusia. Bagi Aristoteles, pengetahuan tentang dunia ini dapat diperoleh melalui penyelidikan terhadap bentuk-bentuk materi yang ada di alam. Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274. Aquinas mengembangkan teori realisme yang menggabungkan ajaran filsafat Aristoteles dengan ajaran Kristen. Ia berpendapat bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dengan hukum alam yang dapat dialami manusia melalui akal. Menurutnya, kebenaran tentang dunia ini bersifat objektif dan dapat ditemukan melalui pengamatan serta akal budi. 3. Tokoh nihilisme Friedrich Nietzsche pada tahun 1844 sampai 1900. Nietzsche adalah filsuf yang paling terkenal dengan pandangan nihilismenya. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai tradisional dan agama telah kehilangan makna dan bahwa kehidupan tidak memiliki tujuan untuk makna yang melekat. Nietzsche mengajukan konsep kematian Tuhan untuk menggambarkan runtuhnya nilai-nilai moral tradisional dan mengganti pandangan itu dengan pemikiran tentang Ubermensch, manusia super yang menciptakan nilai-nilai baru yang lebih sesuai dengan kehidupan manusia. Jean-Paul Sartre pada tahun 1905 sampai 1980, meskipun Sartre lebih dikenal sebagai seorang eksistensialis, ia juga berhubungan dengan nihilisme karena makna atau tujuan yang melekat. Manusia harus menciptakan makna dan tujuan hidupnya sendiri melalui pilihan dan tindakan, meskipun ini mengarah pada ketidakpastian dan rasa absurditas. 4. Tokoh agnostisisme Immanuel Kant pada 1724 sampai 1804. Selain sebagai tokoh idealisme, Kant juga sering dianggap mengadopsi pandangan agnostik dalam beberapa aspek. Ia berpendapat bahwa kita tidak bisa mengetahui realitas sejati atau hakikat Tuhan dan dunia di luar pengalaman kita. Kant menekankan bahwa pengetahuan kita sebatas pada dunia fenomena, sementara hal-hal di luar pengalaman kita atau fenomena tidak dapat dipahami dengan pasti oleh manusia. David Hume pada 1711 sampai 1776.
Adalah seorang filsuf Skotlandia yang juga dikenal dengan pandangan agnostiknya. Dalam hal agama, ia skeptis terhadap bukti-bukti yang diajukan untuk membuktikan adanya Tuhan atau kehidupan setelah mati. Berpendapat bahwa pengetahuan manusia terbatas pada apa yang dapat diamati dan dipahami melalui pengalaman, dan kita tidak dapat mengetahui secara pasti hal-hal tidak dapat diobservasi secara langsung. 5. Tokoh materialisme. Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. 5. Marx mengembangkan materialisme dialektik yang menyatakan bahwa segala sesuatu termasuk ideologi dan kesadaran manusia pada dasarnya berasal dari kondisi material dan struktur sosial. Marx berpendapat bahwa perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial mendorong perubahan dalam ideologi dan budaya. Bagi Marx, kesadaran manusia bukanlah faktor pertama, melainkan ditentukan oleh kondisi material dan hubungan produksi dalam masyarakat. Demokritos pada tahun 460 sampai 370 SM. Demokritos adalah tokoh awal yang mengembangkan pandangan materialisme yang berpendapat bahwa segala sesuatu terdiri dari atom-atom yang terpecah dan bergerak dalam ruang hampa. Demokritos berargumen bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh kekuatan supernatural, melainkan hasil dari pergerakan dan interaksi material yang tak terlihat yang ia sebut sebagai atom. Friedrich Engels pada 1820 sampai 1895. Berasal Karl Marx. Engels mengembangkan pandangan